Saya tidak akan menyetujui keinginan kalian. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya lewat siaran radio BBC London. Of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita mengembirakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutunya. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Badan membedakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud dari kekosongan-kekosongan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa kepada Indonesia karena telah menyerah kepada sekutunya. Oleh itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Oh ya Tuhan, terima kasih atas penjelasan Anda. Terima kasih Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Mahatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju Tuhan, karena waktu inilah yang tepat untuk kita memproklamasikan Indonesia. Ya benar, saya setuju. 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 Kita setuju. Tenang semuanya. Kalau kalian sudah setuju, kita besok datang ke rumah Soekarno. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup saja dan sekarang kalian bisa pulang ke kediamannya masing-masing. Pada keesokan harinya, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Maaf, apakah ada bukannya? Oh iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa ya mencari Kang Mas? Ada hal penting yang harus kami bicarakan. Oh kalau begitu ya sudah, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Siapa Bu yang datang? Itu Kang Mas, ada para pemuda datang, katanya ingin bicara penting. Silakan duduk. Saya tadi mendengar dari istri saya, katanya ada yang kalian ingin bicarakan. Memangnya mengenai apa? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Kami adalah menginginkan agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sedangkan tentara Jepang saja masih berada di Indonesia? Mereka dapat menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita tentang menyerahkan Jepang kepada sekutu saja belum resmi. Lebih baik kita mencari dulu informasi dari yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi kami yakin bahwa berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI yang lainnya.
karena saya sendiri tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya sudah, kalau keputusan Bung Karno seperti itu, apa boleh buat? Mungkin sekarang dicukupkan sekian karena waktu sudah terlalu malam. Sebelumnya kami meminta maaf kepadamu karena sudah mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Malam harinya para pemuda mengadakan rapat lagi tepatnya jam 8 untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda itu. Dan keesokan harinya para pemuda kembali lagi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karnonya? Oh, mencari Kang Mas ya. Silakan masuk. Kebetulan ada golongan tua di dalam lagi sedang berkumpul. Maaf Bu, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Ah, tidak apa-apa. Lalu, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung kan tahu kami ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga tahu kalian ingin sekali segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga. Lalu kenapa Bung tidak menyetujui jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa langsung menyetujui usulan Anda tanpa mengadakan rapat tamu dengan anggota PPKI lainnya. Saya harap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, karena kita tahu anggota PPKI adalah buatan Jepang. Ya, saya tahu bahwa PPKI itu adalah organisasi bentukan Jepang. Tapi itu adalah satu-satunya jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bung. Jadi maksudnya kita memutuskan ikatan dengan Jepang, begitu kan? Ya, begitu. Salah. Tapi Tidak ada tapi. Saya tidak akan menyetujui keinginan kalian. Semakin hancur perundingan, para pemuda dan Soekarno bersih tegang. Keadaan semakin panas, tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Silakan duduk kembali saja. Ada apa ini para pemuda dan tokoh kumpul di sini? Ah, tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda itu? Kalau tidak salah, mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak setuju karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa ada para pemuda? Kita renungkan dulu masalah ini dengan para tokoh tua. Ya, saya setuju itu, Bung. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di samping belakang. Silakan para pemuda. Lalu apa yang sekarang kita lakukan sedangkan para pemuda terus mendesak kita agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula, kalau memang berita tersebut benar, kitalah yang harusnya mengetahui dahulu. silakan duduk. Bagaimana keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian ingin tetap memproklamasikan kemerdekaan, silakan kalian mencari tokoh yang lain. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kalau begitu kami pergi dulu. Mari. Pukul 12 menjelang tanggal 16, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang bagaimana Muhammad Hatta dan Soekarno tidak percaya bahwa berita itu benar? Begini saja, bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke Jakarta agar jauh dari pengaruh Jepang.
Setuju. Yang saya bingungkan, mau dibawa kemana tokoh nasionalis itu? Kemana ya? Serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif karena mereka berdua adalah anggota peta. Baiklah, akan saya pikirkan dahulu. Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok di dekat Karawang karena di sana ada tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Benar, apakah kalian setuju? Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif dan Singgi pun kemudian pergi ke rumah Soekarno untuk menculiknya. Tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu kemari? Bu, kami mengganggu waktu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf, Bu. Tidak apa-apa, mari silakan masuk. Kalau begitu saya panggilkan dulu Kang Mas. Kebetulan ada Bung Hatta menginap di sini. Mereka akan membahas keinginan para pemuda. Apakah saya panggilkan juga Bung Hatta? Boleh Bu, silakan. Kang Mas, ada tamu di depan. Siapa Bu emangnya? Latif dan Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama. Bu, kok tamunya tidak ditawari minum dulu? Oh iya Kang Mas, Ibu lupa. Tuan-tuan mau minum apa? Tidak apa-apa Bu, ngerepotin. Biasa saja, jadi tuan ini mau minum apa? Apa saja Bu, yang penting halal. Ya sudah, saya ke belakang dulu. Katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Memangnya hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Apa ini berkaitan dengan yang tadi siang? Sebelumnya kami meminta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Ini Bung, sebenarnya kami diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memang kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindari dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau? Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami berdua akan ikut, tapi saya mau berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas mau pamit dulu. Kang Mas mau pergi dengan para pemuda itu Kemana? ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, ayo cepat. Maaf Bung, apakah sudah selesai bicaranya? Kalau begitu, bagaimana sekarang kita berangkat agar lebih cepat? Ya sudah, mari kita semua berangkat. Tunggu apa lagi? Waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju usul kami ini. Maaf, tapi kami tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Kalau tidak, aku bunuh kau. Apa-apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami cuma ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya, tapi Bung menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana, padahal keputusan ada di tangan mereka.
Udah, kalau begitu kita selesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin, tidak penuh emosi. Sudahlah si Rosaleh, sebaiknya kamu jangan menahan Soekarno dan Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif ketika kita menahan kedua tokoh nasional itu. Tidak arif bagaimana? Kita sudah meyakinkan mereka berdua tetapi mereka tetap menolak. Bicarakan baik-baik, saya akan membantu meyakinkan Soekarno dan Hatta. Yang membicarakan ini dapat dipegang, yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan Soekarno dan Hatta. Ya sudah, sekarang kita berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Selamat malam, Tuan. Silahkan duduk. Ada apa? Kenapa kalian ini mendatangi kediaman saya? Apakah dalam masalah yang serius? Maaf, mungkin kami mengganggu waktu istirahatmu, Tuan. Kami kesini cuma menanyakan apakah benar berita yang beredar di luar sana tentang Jepang menyerah kepada sekutu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar dari salah satu radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan adalah para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Wah, itu merupakan kesan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Begini, jikalau Tuan mengizinkan, apakah boleh kami meminjam kediaman Tuan? Boleh, memang untuk apa? Jikalau berita itu benar adanya, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang harus kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Ayo sekarang kita buat naskahnya. Baiklah, kalau begitu biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Untuk pembukaannya, kira-kira kata apa yang bagus ya? Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau begitu? Nah, itu juga bagus. Alhamdulillah akhirnya telah selesai. Selanjutnya kita akan mendatangi para pemuda-pemuda di luar sana. Apakah mereka menyetujui naskah ini? Baiklah. Yuk. Naskahnya sudah selesai. Sudah, saya akan bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17/8/05. Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang janggal jadi perlu diubah sedikit.
Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Ya, itu lebih baik. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Ya, saya bisa, Bung. Ya sudah, tolong ketik ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai, tinggal siapa yang menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatanganinya adalah kita semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju agar mengacu pada Declaration of Independence. Saya tidak setuju, sebaiknya yang menandatangani naskah ini adalah Soekarno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setuju, itu lebih baik. Nah, sekarang naskah sudah selesai. Lalu, sekarang yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini yang akan dibacakan? Kami sudah menyiapkan tempat Di mana? di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita akan membacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan Jepang. Iya juga ya, kenapa saya tidak memikirkan ke sana? Bagaimana kalau kita membacakan teks proklamasi ini di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami setuju. Apakah Bapak sedang merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita tidak mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa bagaimana jika ibu yang menjahit benderanya? Tapi Pak, Ibu cuma punya kain merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyiapkannya. Baiklah Pak. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Para pemuda sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta sedang kemari. Saya sedang menunggu Bung Hatta. Sudah silakan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Bentar lagi kan sudah pukul 10. Baiklah. Bung, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, haruslah. Itu kan sebagai simbol kalau kita merdeka. Ya sudah Bung, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Ah, tidak apa-apa. Lagi pula, persiapannya juga belum selesai. Memangnya persiapan apa? Persiapan untuk pengibaran bendera besok pagi. Yang sekarang benderanya sedang dijahit dan sebentar lagi juga sudah selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Konser.